Bismillahirrahmanirrahim. Sholahul qalbi utawi baguse ati. Bitakwa iku kelawan takwa. Wa tawakkulilan tauhidilan benderno tauhid lahu maring Gusti Allah. Wal ikhlasilan ikhlas fil a'mali hing dalam piro-piro amal. Di sholahul qalbi, baiknya hati yang baik, hati bisa baik itu jalannya dengan satu takwa. Takwa itu apa? Takwa itu ya umumnya imtisarul awamir wajtinabun nawahi, kan itu. Mengikuti perintah Tuhan dan menjauhi larangannya, kan itu takwa. Cuma tidak sederhana seperti itu. Nah, karena takwa ini dalam Al-Quran, firman Tuhan dalam Al-Quran itu kan, ya ayyuhalladzina amanut taqullaha haqqa tuqatih, ya. Yang diperintahkan Tuhan itu disuruh bertakwa haqqa tuqatih. Takwa yang dimaksud itu adalah haqqa tuqatih, takwa yang sesungguhnya. Haqqa tuqatih itu hakikatnya takwa. Takwa yang sesungguhnya itu kan tempatnya dalam hati. Jadi jangan diukur ketakwaan itu karena apa? Karena sholatnya rajin, karena dilihat dari dohirnya itu baik. Jangan seperti itu. Karena apa? Ketakwaan itu kan sumbernya dari hati. Sebab kalau penampilan dohir itu kan bisa direkayasa, bisa acting lah. Tapi kalau ketakwaan itu sumbernya dari hati. Itu yang tidak bisa seseorang itu berpura-pura. Yang dimaksud di sini adalah takwa adalah ketakwaan yang sesungguhnya, yang hakiki. Hati ini bisa takwa hakiki itu kalau hati itu sudah bersih dari penyakit hati. Dia tidak ujub, tidak takabur, tidak ria dan sebagainya. Itu penyakit hati itu sudah dihilangkan. Itulah takwa itu bisa keluar, bisa berada dalam hati. Terus yang kedua, baiknya hati pertama dengan ketakwaan, kan kedua tawakal. Tawakal itu pasrah alallahi, kepada Allah Ta'ala. Di seluruhnya ia pasrahkan kepada Allah. Yang dalam dirinya sendiri, terus keluarganya, anak istrinya, rumah seisinya. Kalau punya kendaraan ya kendaraannya, mobil, motor, segalanya, sawah, ladang, itu pasrahkan semua kepada Tuhan. Itu tawakalnya. Seluruh keinginannya, tujuannya, hajat-hajatnya, ya pasrahkan semuanya kepada Allah. Itu maksudnya tawakal. Baru hati itu bisa benar, bisa baik. Jadi pertama dengan takwa, benarnya hati, baiknya hati itu pertama dengan takwa, dengan kedua tawakal, itu memasrahkan segala sesuatu tanpa terkecuali kepada Tuhan. Terus yang ketiga, wa tauhid lahu, membenarkan tauhid kepada Tuhan, kepada Allah. Ya, tauhid yang benar itu kepada Tuhan. Ya, seorang hamba manusia itu harus mengakui sepenuhnya bahwa Tuhan itu yang merajai segalanya. Tuhan itu satu, esa, ya, yang menguasai segalanya, yang memberikan segalanya, yang mempunyai segalanya. Itu tauhid yang benar. Karena banyak tauhid itu kalau kurang benar, banyak orang itu hanya mengakui, meyakini Tuhan itu satu,
tapi tidak pernah mengakui Tuhan itu yang memiliki segalanya. Ia mengakui, meyakini Tuhan itu satu, tapi tidak pernah meyakini, tidak pernah mengakui Tuhan itu pemilik segalanya. Contoh sederhana yang biasa terjadi, orang mempunyai harta misalnya, itu kan sering harta ini milik saya, kan seperti itu ucapannya yang biasa terjadi, ini milik saya, hasil kerja keras saya, seperti itu kan. Padahal itu murni milik Tuhan, milik Allah. Karena dalam Al-Quran itu disebutkan misalnya ya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di dalam dunia dan langit itu milik Tuhan semuanya, milik Allah semuanya. Manusia hanya sebatas diberi fasilitas, bukan pemiliknya. Takwa yang benar itu hati manusia itu tidak pernah merasa memiliki, tapi hanya merasa dia diberi fasilitas. Ya bukan dunia saja, bukan sebatas duniawi, tapi ilmu, kecerdasan, kemampuan, semuanya itu milik Allah. Manusia jangan pernah merasa memiliki. Jika manusia sudah merasa memiliki, berarti tauhidnya belum benar. Jika tauhidnya belum benar, maka tidak memenuhi syarat baiknya hati. Karena baiknya hati, benarnya hati, itu syaratnya satu, takwa, tawakal, terus tauhidnya benar. Terus yang keempat, wal ikhlasi lan ikhlas fil a'mali ing dalam piro-piro amali. Syaratnya baiknya hati, yang terakhir, yang keempat, itu harus ikhlas. Ikhlas itu murni tujuannya hanya Tuhan. Ia beribadah, melakukan amal-amal ibadah, amal kebajikan, kebaikan, murni karena Tuhan tujuannya, bukan karena bayaran, bukan karena imbalan, bukan karena pahala. Itu namanya ikhlas. Jadi sudah ibadahnya dia, sholatnya dia, seluruh ibadahnya dia itu tidak meminta pahala kepada Tuhan, kepada Allah. Ia melakukan amal ibadah murni karena Allah, bukan karena kepingin surga, bukan karena ingin balasan surga, atau bukan karena takut masuk neraka. Itu namanya ikhlas yang benar. Karena seorang yang beribadah, sholat, ya seluruhnya, puasa, dan sebagainya amal-amal ibadah itu, jika tujuannya itu kepingin surga, ingin mendapatkan balasan surga, maka itu tidak ikhlas. Namanya bukan ikhlas, masih belum ikhlas. Karena dia masih meminta imbalan dari ibadah-ibadah tadi. Berarti ibadahnya bukan karena Tuhan, tapi karena surga. Sedangkan surga itu makhluk, neraka juga makhluk. Terus wa fasaduhu utawi rusake ati iku bi adami dalika kelawan ora anane mengkono-mengkono takwa, tawakal, tauhid lan ikhlas. Nah, hati ini menjadi rusak, kebalikannya sholahul qalbi. Hati ini menjadi tidak baik atau rusak jika di dalam hati tadi tidak ada takwa, tawakal, tauhid dan ikhlas. Itulah perkataan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Karena ini kitab ini adalah karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tapi ini namanya kitab Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani, karangan
Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Al-Arif Billah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Al-qalbu ta'irun fi qafsil baniyah. Allah alam.